Mari kita membuka kitab suci dari surat 1 Yohanes pasal yang terakhir. Kita sudah masuk pada pasal yang kelima. Kita akan membaca 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai 5. Saya akan membacakan bagi jemaat sekalian. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Mari kita berdoa. Bapa dalam surga yang telah memberikan kepada kami firman, kami memohon belas kasihan-Mu, kami memohon pertolongan-Mu sehingga kami tidak dibiarkan terombang-ambing. Berikan kepada kami satu fondasi yang kokoh di dalam dunia ini melalui pemahaman akan firman. Kami berdoa Roh Kudus boleh menuntun kami masuk ke dalam kelimpahan kebenaran-Mu, mencelikkan mata rohani kami, sehingga kami boleh mengetahui apa yang menjadi kehendak-Mu dan boleh bersuka serta melakukan apa yang menjadi perintah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, besertalah dengan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, waktu kita mati kita akan menghadap Tuhan dan setelah itu kita akan mengetahui apakah kita diselamatkan atau tidak. Namun sebelum kita mati, pada waktu kita masih hidup, apakah ada kemungkinan untuk kita mengetahui saya sudah diselamatkan atau belum? Apakah saya sudah pasti mendapatkan keselamatan atau jangan-jangan saya belum diselamatkan? Mungkinkah ada pengetahuan semacam itu? Mungkinkah kita bisa mengetahui apakah kita sudah mendapatkan kepastian keselamatan atau belum? Saudara sekalian, kalau ini ditanyakan kepada Yohanes, Yohanes akan menjawab, bisa. Dan itu sebabnya surat 1 Yohanes ini ditulis. Untuk kita mempunyai sebuah ujian, kita mempunyai sebuah hal-hal untuk mengetes apakah kita sungguh sudah diselamatkan atau belum. Saudara sekalian, Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 3, mereka yang diselamatkan adalah mereka yang sudah menerima kelahiran kembali. Apakah kita sudah lahir baru? Apakah kita sudah lahir dari atas? Maka Yohanes akan menjelaskan apa tandanya seorang yang sudah lahir baru. Di sini di dalam ayat pertama dikatakan, setiap orang yang percaya, ini bentuknya adalah present tense ya. Jadi sekarang setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, perfect past tense. Jadi terjadi sebelumnya. Saya percaya sekarang karena saya sudah lahir baru. Jadi kelahiran baru mendahului saya percaya. Dari mana saya tahu saya sudah dilahirbarukan oleh Tuhan atau saya belum dilahirbarukan oleh Tuhan? Yohanes menunjukkan ada satu ciri. Mereka yang sudah lahir baru, mereka percaya. Maka percaya adalah buah, percaya adalah tanda dari seorang yang sudah mendapatkan kelahiran dari Allah, kelahiran dari atas. Jadi kelahiran kembali terjadi, lalu kemudian setelah itu orang yang menerima kelahiran dari Allah dicelikkan mata rohaninya, maka dia bisa beriman kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, maka ketika Tuhan melahirbarukan kita, dia bukan hanya menyentuh bagian eksternal kita, tetapi Tuhan juga memperbaharui bagian internal kita. Kita yang tadinya keras, kita yang tadinya mati dalam dosa, kita yang tadinya tidak tergerak oleh kebenaran, setelah dilahirbarukan, maka Roh Kudus juga memakai firman
untuk membawa kita percaya dan beriman. Saudara sekalian, maka di sini kita melihat orang yang dilahir barukan, maka dia diubah sehingga dia bisa percaya. Maka tanda lahir baru adalah iman. Orang yang sudah lahir baru dia beriman. Pertanyaannya adalah beriman kepada siapa? Beriman kepada Yesus. Di sini dikatakan ya saudara di dalam ayat pertama, beriman bahwa Yesus adalah Kristus. Lalu di dalam ayat 5, beriman bahwa Yesus adalah anak Allah. Beriman bahwa Yesus adalah Kristus, beriman bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi Yohanes mau menegaskan bahwa jaminan keselamatan itu tidak bisa kalau di luar Kristus. Tidak bisa di luar Kristus. Iman yang menyelamatkan itu bukan iman subjektif. Hanya semacam perasaan-perasaan tertentu saja. Meskipun iman juga mempunyai perasaan subjektif. Pendeta Billy sudah membahas ketika berkhotbah di sini mengenai iman dan perasaan subjektif kita. Misalnya kita merasa bahwa kita itu seorang yang dianugerahi. Merasa bahwa kita itu seseorang yang dikasihi. Nah, perasaan subjektif mempunyai tempat di dalam iman. Tetapi iman yang menyelamatkan tentu saja bukan iman subjektif dari kita. Tetapi yang menyelamatkan adalah objek dari iman yang pasti, yaitu Kristus Yesus. Jadi keselamatan diperoleh ketika seseorang beriman kepada Yesus Kristus yang adalah Mesias, yang adalah Kristus, yang adalah anak Allah. Petrus ketika mengaku, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Di sini Yohanes mengatakan, percaya Yesus adalah Kristus atau Mesias, percaya Yesus adalah anak Allah. Saudara, kalau kita membaca surat Yohanes, sepanjang kita membaca, kita melihat apa artinya percaya Yesus. Apa sih yang dimaksud dengan percaya Yesus? Yang pertama, saudara, misalnya dalam pasal pertama, percaya Yesus adalah percaya bahwa dia berasal dari Allah. Dia berasal dari Allah. Dia adalah Sang Firman itu yang sudah dari mula yang dia beritakan yang berasal dari Allah. Yang kedua saudara, kita juga percaya akan kematian dari Kristus yang membersihkan kita dari segala dosa. Itu pasal 1 ayat 7. Kematian Kristus adalah kematian yang membersihkan kita dari segala dosa. Dan hanya Tuhan yang bisa menyucikan dosa, saudara. Hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Kalau dikatakan darah Kristus bisa membersihkan segala dosa, artinya juga dia mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara, yang ketiga, apa artinya percaya Yesus? Dalam pasal 2 ayat 2 kita sudah membahas panjang lebar. Yesus adalah yang menghentikan kemarahan Tuhan, propisiasi. Percaya bahwa Yesus mati untuk menjadi tudung keselamatan, untuk menggantikan kita dan untuk menghentikan hukuman yang harusnya kita terima akhirnya ditanggung oleh Dia. Yang keempat, percaya pada Yesus dalam pasal 4 artinya adalah percaya bahwa salib Kristus itu adalah puncak dari ekspresi kasih Allah dalam kepenuhannya. Percaya Yesus Kristus, percaya bahwa Allah demikian mengasihi dunia dan dengan demikian Ia memberikan anaknya bagi kita. Itu artinya percaya pada Yesus. Saya percaya engkau adalah anak Allah yang diutus ke dalam dunia sebagai ekspresi daripada kasih Allah terbesar untuk membebaskan saya dari belenggu dosa. Dan yang kelima, di dalam pasal 5 ayat 11 dan 12 nantinya, percaya Yesus adalah percaya bahwa di dalam Dia kita mendapatkan hidup yang kekal. Di dalam Kristus kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Itu artinya percaya Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah. Saudara, jadi bukan cuma percaya, Yesus, ya udah itu pernah ada dalam dunia, saya mau percaya sama Dia. Bukan begitu, saudara. Tapi percaya bahwa Dia adalah yang lahir dari Allah, Dia inkarnasi, lalu kemudian Dia mati di atas kayu salib, Dia menanggung hukuman saya, dan ketika saya percaya kepada Dia, saya mendapatkan hidup yang kekal. Itu adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi pada waktu itu kalau ada guru palsu yang mengatakan, oh saya kenal dengan Tuhan, saya punya persekutuan dengan Allah, saya memiliki koinonia dengan Tuhan, saya dekat dengan Tuhan, tetapi dia tidak percaya, tidak beriman kepada Kristus seperti yang diberitakan oleh Yohanes. Maka dengan demikian Yohanes akan mengatakan, itu semua guru palsu, mereka tidak pernah mendapatkan kelahiran kembali. Oh saya kenal Tuhan,
tidak, kamu tidak mendapatkan kelahiran kembali, kami belum diselamatkan. Karena orang yang lahir baru cirinya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka ini menjadi sesuatu yang tegas sekali. Tidak ada iman sejati kalau objek imannya bukan Kristus Yesus. Tidak ada iman sejati kalau objeknya bukan Kristus Yesus yang tersalibkan sebagai manifestasi cinta kasih Allah yang besar itu. Maka iman pada Kristus adalah tanda saya sudah mendapatkan kelahiran kembali. Itulah ciri kalau saya sudah dilahir barukan. Tapi kemudian Yohanes melanjutkan lagi. Oke, tanda saya sudah lahir baru, saya beriman. Tapi sekarang iman pada Kristus Yesus yang sejati, itu iman yang seperti apa? Nah, Yohanes melanjutkan, oke, kalau kita memang melihat bahwa ciri orang yang sudah lahir baru adalah yang percaya Yesus. Percaya Yesus artinya apa? Apakah hanya percaya kognitif? Tidak, dia melanjutkan lagi. Bahwa cirinya tidak cukup secara kognitif. Mereka yang punya iman sejati akan mengasihi Kristus dan mengasihi saudara-saudara seimannya. Oh, saya percaya Yesus, tapi kemudian akhirnya hidupnya sembarangan, kemudian akhirnya dia membenci orang lain. Aku percaya Yesus, tapi aku gak suka Yesus. Ini kontradiksi. Bahkan mungkin saya percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi saya tidak mengasihi dia. Maka Yohanes mengatakan, yang percaya, yang mendapat lahir baru adalah yang mengasihi, yang melahirkan, mengasihi dia yang dilahirkan, dan mengasihi anak-anak Allah. Jadi mengasihi Allah, mengasihi Kristus, mengasihi saudara-saudara seiman. Iman yang sejati akan terekspresi di dalam cinta kasih. Kalau seseorang mengatakan ia mengasihi Allah, namun membenci saudaranya, ia adalah pendusta. Demikian kita sudah bahas bulan lalu ya, ketika kita membahas pasal yang keempat. Fondasi dari iman yang ekspresi dari iman yang sejati adalah kasih. Dan fondasi daripada kasih adalah iman. Ini tidak bisa dilepaskan. Maka pada waktu orang mengatakan, oh saya cinta Tuhan. Oh kamu tidak mengasihi. Maka itu bukan ekspresi iman sejati. Tapi orang yang mengatakan saya cinta semua manusia. Ditanya, kamu percaya Yesus Kristus enggak? Enggak. Nah, ini kasih yang tidak punya fondasi iman yang benar. Maka dengan demikian iman dan kasih tidak pernah dilepaskan. Orang yang punya iman sejati, maka dia akan mengekspresikan itu di dalam kasih. Nah, saudara sekalian, kita sudah membahas dalam bulan lalu, seorang yang mengatakan mengasihi Allah, membenci saudaranya adalah seorang pendusta. Kita sudah membahas love the person you see, kasihlah yang terlihat di depanmu. Mengasihi yang kelihatan, love the person you see and see the person you love. Love the person you see and see the person you love. Karena seringkali kita tidak melihat orang lain. Kalau kita belajar mengasihi orang yang di depan kita, kita juga boleh belajar untuk melihat orang yang kita kasihi. Love the person you see the person you love. Karena apa yang seringkali kita lihat? Yang kita lihat bukan orang lain, yang kita lihat adalah ekspektasi-ekspektasi kita, harapan-harapan kita, lalu ideal-ideal kita, bahkan imajinasi-imajinasi kita pada orang lain. Oh orang ini akan menyenangkan aku, oh orang ini akan berubah, oh orang ini akan memberikan ini, oh orang ini punya potensi demikian. Potensi, imajinasi, harapan, ekspektasi, segala macam yang ada di benak kita, sehingga kita seringkali lupa untuk melihat orang itu sebagaimana adanya. Love the person you see the person you love. Saudara sekalian, melalui tindakan, melalui hidup kita, kita bisa tahu kita punya iman sejati atau tidak. Orang yang lahir baru percaya kepada Yesus Kristus. Orang yang percaya pada Yesus Kristus akan hidup di dalam kasih. Dia akan mengasihi sesamanya. Ini menunjukkan bahwa itu adalah kelahiran baru. Tanda anak Allah, tanda keselamatan sejati. Nah saudara sekalian, tapi Yohanes melanjutkan lagi, masih dikejar lagi saudara. Tahu dari mana cintamu sama sesama adalah cinta sejati?
Tanda saya lahir baru adalah saya sekarang bisa percaya Yesus. Tanda saya percaya Yesus adalah kalau saya mengasihi sesama. Jadi mengasihi Allah, tandanya adalah mengasihi sesama. Sekarang ditanya balik sama Yohanes, tahu dari mana kamu sudah mengasihi sesama? Jangan-jangan kasih saya pada sesama adalah kasih yang salah. Ya. Saya mengasihi Tuhan, tandanya apa? Saya mengasihi sesama. Ditanya lagi, tandanya mengasihi sesama apa? Oh, apa ya? Maka Yohanes menjawab, saudara. Kita lihat ayat yang kedua dan ketiga. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, perintah-perintahnya itu tidak berat. Kok dibalik ya? Apa tanda kita mengasihi Allah? Mengasihi sesama. Apa tandanya kita mengasihi sesama? Mengasihi Allah. Saudara, apa yang mau dimaksud oleh Yohanes dalam bagian ini? Kita mesti nanti melihat bahwa Yohanes tidak berhenti di situ, Yohanes akan melanjutkan. Tapi sampai bagian ini kita melihat mengasihi Allah dan mengasihi sesama itu tidak bisa saling dipisahkan. Karena saling berhubungan dan saling menunjuk satu dengan yang lain. Kalau kita mengasihi Allah, tandanya kita pasti mengasihi sama manusia. Dan apa tandanya kasih pada sesama itu sejati? Kalau kita mengasihi Allah. Maka kalau kita hanya mengasihi sesama manusia, tetapi tidak ada kaitannya dengan Allah, kasih kita bukan kasih yang sejati. Kasih yang sejati adalah kasih sesama manusia yang terkait dengan cinta kasih kita pada Allah. Nah, lalu kemudian Yohanes tadi melanjutkan, ya kan, bahwa kita mengasihi anak-anak Allah yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Nah, jadi tadi kita sudah melihat ketaatan adalah bukti dari kita mengasihi Tuhan. Tandanya apa kalau engkau mengasihi sesama itu sejati? Tandanya saya mengasihi Tuhan. Tahu dari mana saya mengasihi Tuhan? Saya mengasihi Tuhan kalau saya taat kepada Tuhan. Oh, taat kepada Tuhan, maka ketaatan menjadi salah satu hal yang penting dalam cinta. Cinta itu bukan cuma masalah perasaan, cinta adalah masalah action juga. Cinta masalah komitmen, cinta masalah ketaatan pada peraturan. Kita sudah membahas biasanya orang kalau bilang cinta tuh dilepaskan dari semua peraturan. Cinta tuh enggak usah pakai peraturan. Alkitab mengajarkan justru cinta membuat orang mau tunduk kepada peraturan. Cinta membuat orang tunduk kepada perintah Tuhan. Maka barang siapa mengasihi Tuhan, dia akan taat pada perintah Tuhan. Kalau saya mengatakan, Tuhan aku mengasihimu, Tuhan mengatakan, if you love me, keep my commandment. Kalau engkau cinta aku, taat sama perintahku. Jadi kasih bukan cuma emosi, kasih itu berkait dengan komitmen, kasih itu berkait dengan ketaatan. Kita tidak bisa mendikotomikan kasih dan ketaatan pada hukum. Nah, lalu kemudian saudara, ketaatan yang seperti apa? Masih dilanjutkan oleh Yohanes. Jadi kalau kamu mau tahu, kamu cinta sama sesama apa enggak? Kamu akan lihat, kamu cinta Tuhan apa enggak? Oke, cinta Tuhan yang seperti apa? Oke, kamu taat apa tidak sama Tuhan? Oh iya, oh saya taat loh sama Tuhan. Ini menunjukkan bahwa saya itu mengasihi Tuhan, bukan? Saya taat pada semua perintah Tuhan. Yohanes lanjutkan. Menurut kamu perintah Tuhan itu berat apa tidak? Nah ini, orang yang mengasihi Tuhan, dia taat pada Tuhan, dan perintah-perintah Tuhan itu tidak berat bagi dia. Perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Apa benar saudara perintah Tuhan itu tidak berat? Perintah-perintahnya tidak berat. Waduh saudara-saudara sekalian. Kalau kita pikir gitu ya, yang benar aja gitu. Gak gampang melakukan perintah Tuhan, bergumul. Ketika kita diminta untuk terjun ke dalam sebuah pelayanan, kita bergumul bukan? Gak gampang. Ketika kita disuruh hidup suci, gak gampang. Ketika kita dihadapkan pada pilihan-pilihan untuk setia pada Tuhan, gak gampang. Ketika kita dihadapkan pada kriteria memilih pasangan, gak gampang.
Ketika kita dituntut untuk jujur di lingkungan kerja, nggak gampang. Ketika kita diberikan perintah untuk memberitakan Injil, nggak gampang. Ketika kita diminta untuk mengasihi tempat yang sulit, kita akan mengatakan Tuhan nggak mudah. Kita harus kerja keras, bergumul seumur hidup, penuh dengan berbagai macam pergumulan, penuh dengan berbagai macam tekanan. Kita sering dibully oleh dunia ketika kita taat pada firman Tuhan. Kita diancam ketika melakukan firman Tuhan. Begitu sulit, bukan? Berjerih lelah siang dan malam bekerja di ladang Tuhan dengan tantangan yang tidak pernah berhenti. Jadi apa maksudnya? Perintah-perintahnya tidak berat. Tanyalah pada mereka yang sedang mau membangun gereja dan tidak dapat izin. Yang harus berhadapan dengan berbagai macam kesulitan, ancaman, teror dan sebagainya. Perintah-perintahnya tidak berat. Lihatlah pada mereka yang masuk ke ladang menjadi misionari, menghadapi berbagai macam tantangan, situasi medan yang sulit. Perintah-perintahnya tidak berat. Lihatlah teman-teman kita yang bergumul di satu tempat ketika dia beriman pada Tuhan, tidak bisa naik pangkat. Ketika dia beriman pada Tuhan, dibully oleh teman-teman sekitarnya. Perintah-perintah Tuhan tidak berat. Teman-teman kita yang bergumul dalam kesucian hidup, godaan begitu banyak, dia harus bertahan hidup suci. Perintah-perintahnya tidak berat. Enggak loh, berat loh. Tapi apa maksudnya di sini? Perintah-perintahnya tidak berat. Saudara-saudara sekalian, maksudnya adalah kalau engkau betul-betul mencintai Tuhan, tandanya adalah bahwa ketika engkau taat pada perintah Tuhan, meskipun perintah itu berat, attitude dan sikap hati kita terhadap perintah itu adalah kita menganggap itu sesuatu yang kita siap hati lakukan. Tuhan gak kepaksa. Tuhan aku rela. Tuhan aku suka. Aku mau melakukan perintah. Itu maksudnya perintah-perintahnya tidak berat. Saudara-saudara sekalian, kalau sudah berat tetap mau maju, namanya apa? Namanya cinta. Apa bukti cinta Tuhan? Kalau kita sudah tahu, kita lakukan itu, dan kita rela. Kita menganggap itu semua kesulitan sepi, karena cinta. Saudara-saudara sekalian, ada orang yang tidak mau punya anak, takut. Katanya kalau sudah mau punya anak, nanti ngeri gitu loh ya, jadi takut nanti punya anak itu sakit, melahirkannya kata orang sakit dan sebagainya. Tapi dia cinta suaminya. Masa anda mau punya anak nanti gimana? Dia cinta suaminya. Akhirnya dia belajar untuk melahirkan. Sudah melahirkan ditanya gimana? Mau lagi gitu. Cinta saudara. Karena ada kasih. Tanyalah sama ibu-ibu yang melahirkan. Mau punya anak lagi? Mau. Enak bu. Enak apanya? Enggak berat kan? Apa 9 bulan setengah? Enggak berat bagaimana? Mau. Mau. Lucu ya? Mau. Suka. Suka. Gampang? Enggak. Mau banget. Jadi dia cinta, maka ketika kesulitan pun ditanggung dengan rela. Iya kan saudara? Orang sudah kemana-mana bawa bawa bagian tubuh yang berat gitu kan ya. Susah naik. Kalau ibu itu harus setir lagi kan ya. Setir ya kan. Susah kemana-mana susah, pergi ke pasar, aduh perjuangannya berat sekali. Coba kita bayangkan ibu-ibu yang harus mengandung anak, itu perjuangan yang berat. Tapi rela, mau gitu. Sudah punya anak satu gak kapok, gak mau lagi. Ditanya lagi, mau punya anak? Mau. Tapi sudah bayangin susahnya seperti apa. Jadi gampangkah? Enggak gampang. Tapi beratkah? Tidak. Kenapa? Karena rela. Nah ini yang menunjukkan cinta. Cinta membuat area-area yang sulit menjadi tidak berat untuk kita jalankan. Karena ada kerelaan, ada sukacita, ada kesungguhan yang kita mau lakukan. Itulah cinta. Maka di sini Yohanes menunjukkan kamu mau tahu tanda kamu salah satu cinta Tuhan bagaimana. Kalau kamu taat dan kamu mengatakan perintah-perintah itu tidak berat. Saya rela Tuhan, saya mau. Saya tahu itu sulit, tapi oleh karena cinta saya akan rindu untuk melakukan firman-Mu.
Biarpun saya mungkin menghadapi tantangan, enggak apa-apa Tuhan, saya enggak kepaksa, justru ini yang saya pilih. Lebih baik saya begini daripada saya hidup dalam dosa. Wah, luar biasa sekali. Inilah kasih yang menggerakkan sehingga kita bisa mengatakan perintah-perintahnya tidak berat. Ya, saudara-saudara sekalian, dunia yang kita kalahkan itu, kan kita lihat dalam ayat 1 sampai 5 ini kan konfrontasi antara iman dan dunia ya, di mana iman akan mengalahkan dunia. Dunia itu akan berusaha menjauhkan kita dari memuliakan Tuhan. Dunia akan membuat kita berpikir bahwa melakukan perintah Tuhan itu demikian beratnya sampai kita nggak rela. Sampai kita nggak rela. Hidup kudus kalau menurut propaganda dunia itu beban. Hidup kudus buat apa? Bodoh. Satu orang anak di sebuah sekolah ketemu saya, saudara, minta waktu. Pak Ivan, saya mau tanya, minta saran. Iya, apa? Saya ini jujur, tidak nyontek. Tapi saya sudah belajar setengah mati, dapat nilai 7. Teman saya tidak belajar. Mereka saling contek satu dengan yang lain. Nilainya dapat 9. Jadi buat apa saya belajar? Dengan marah dia tanya. Buat apa saya hidup kudus kalau cuma dapat 7? Inilah apa yang diajarkan oleh dunia. Dunia mengajarkan ikut Tuhan itu berat. Hidup kudus itu percuma. Maka akhirnya saya nanya sama dia, jadi kamu terbeban ya hidup kudus ya? Jadi kamu jujur itu susah ya gitu. Berat ya buat kamu ya. Jadi kamu nggak rela ya, melakukan untuk Tuhan nggak rela ya. Saudara-saudara sekalian, seringkali inilah propaganda dunia. Kita tidak rela hati. Ada orang yang telepon, kenapa saya harus hidup suci begini? Kamu kepaksa nggak ya? Jadi saya harus bagaimana Pak Ivan? Pertanyaan saya adalah, kamu melakukannya karena cinta atau karena kepaksa? Kalau kamu melakukan dengan cinta, itu nggak akan kepaksa kamu lakukan itu. Meskipun itu berat. Nah jadi propaganda dunia akan mengajarkan, kamu diajarin apa? Oh tidak boleh berzinah, berat itu, beban. Sudah bukan zamannya, kita hidup di zaman di mana berzinah itu sesuatu hal yang ya lumrah lah, siapa tidak berzinah, diajarin begitu. Jujur, adil, kita hidup di zaman di mana kejujuran itu langka, sudahlah, enggak usah hidup jujur, berat. Ikut Tuhan itu hal yang memberatkan, apalagi ditambah ada segudang hiburan yang siap membuat kita tidak lagi enjoy membaca firman Tuhan. Baca firman jadi berat, saudara. Iya kan? Disuruh baca firman Tuhan, berat itu. Disuruh berdoa, berat itu. Itulah dunia. Apapun yang dilakukan jadi berat. Ada segudang hiburan, ada desakan teman yang mentertawakan kita ketika kita hidup kudus, menjalankan perintah Tuhan. Terlihat bodoh hari Sabtu, hari Minggu pelayanan, bodoh, mending kita ke puncak. Bodoh sekali kamu, apa yang kau lakukan. Kamu tertarik kepada hal-hal apa, aduh itu hal-hal yang tidak berguna, lebih baik kau ikut kita. Saya masih ingat ketika di kampus, tiap hari Jumat itu ada persekutuan ini, kampus saudara. Nah akhirnya pada waktu itu kalau hari Jumat, begitu selesai kuliah, cepat-cepat lari karena kejar persekutuan kampus kan, cepat-cepat lari. Waktunya mepet, begitu selesai langsung lari, mungkin telat 10 menit ya, bagaimana bisa hindar, kan tergantung dosennya mau selesai jam berapa, cepat-cepat lari. Nah cepat-cepat lari, teman-teman bilang, Ivan mau kemana gitu, saya mau ikut persekutuan. Mereka bilang ngapain, yuk kita ke CL, yuk kita ke AR itu kantin kita aneka racun ya namanya. Kalau enggak kita ke Amigos, itu kantin-kantin di kita ya, ada AR, ada Amigos. Amigos tuh agak minggir got sedikit. Jadi bukan restoran Amigos yang masakan itu ya. Jadi makan ke situ aja. Waktu cuma tinggal 45 menit. Saya bilang enggak, saya persekutuan. Terus saya pergi persekutuan. Akhirnya sambil setelah selesai persekutuan lari ke kelas berikutnya. Biasanya beli gorengan, risol atau apa sama susu ultra. Makan langsung minum, kira-kira kan berapa menit langsung ikut kelas lagi. Udah sempat makan. Ya bagaimana jam 12 sudah kelas baru selesai, persekutuan jalan jam 1 atau setengah 2 sudah mulai lagi kelas, mepet sekali.
Jadi datang nggak sempat makan, dan itu dilakukan. Akhirnya mereka bilang, ngapain kamu, kita masih ada sekitar 45 menit bisa santai-santai makan kongko gitu. Kamu ngapain? Bodoh. Itulah yang dilihat oleh dunia. Itu baru satu hal kecil, saudara. Dari sekian banyak kacamata aneh yang membuat ikut Tuhan itu berat. Saya mencoba menjelaskan, bukan ketika kamu datang ke sana saya juga dapat rest. Saya menikmati suasana di situ, firman Tuhan, saya menikmati boleh memuji Tuhan, saya mendapatkan rest juga. Kamu dapat rest, saya dapat rest. Buat saya enggak apa-apa makan kayak begitu, toh yang penting makan. Tapi saya mendapatkan sesuatu yang lebih penting, yaitu iman saya dibangun. Apalagi di tengah-tengah situasi melelahkan seperti ini, saya butuh firman Tuhan, saya dikuatkan. Jadi dunia akan membuat berbagai macam ribuan alasan yang mengalir untuk masuk ke akal kita, yang menjauhkan kita dari melakukan firman Tuhan itu sesuatu yang berguna dan nikmat. Itu semua berkorban yang tidak ada gunanya, slogan saja itu. Saudara, itu pertarungan kita. Itu pertarungan kita, dan itu bukan yang kita alami sehari-hari. Mungkin saudara sedang digoda, percuma kamu ikut Tuhan, hidup jujur dan sebagainya, percuma, gak ada gunanya. Tapi buat mereka yang sudah menerima kelahiran kembali, mereka yang sudah beriman kepada Tuhan Yesus, relasi dengan Kristus itu yang memberi kemenangan pada kita. Sehingga pada waktu itu seluruh tipu daya setan dihancurkan, sehingga kita bisa melakukan perintah Tuhan dan tidak terbeban. Tidak terbeban. Kita disadarkan sehingga kita melihat, oh itu semuanya adalah tanda kita mengasihi Dia. Kita mungkin dalam jangka pendek melihat itu seolah-olah sesuatu hal yang tidak berguna, tetapi kita percaya apapun yang kita lakukan untuk Tuhan adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh sukacita. Nah, maka pada waktu kita melakukan itu, waktu kita percaya itu sesuatu yang berharga, sesuatu yang berguna, sesuatu yang penting untuk kita lakukan, maka itu menjadi tanda bahwa kita sudah mendapatkan kelahiran kembali. Mempunyai iman, dan iman pada Tuhan Yesus Kristus menjadi kekuatan kita untuk mengalahkan tipu daya dunia. Sehingga kita melakukan perintah Tuhan dengan rela. Saudara, berhentilah bersungut-sungut melayani Tuhan. Berhentilah kita untuk akhirnya terus-menerus menganggap mengikut Tuhan itu demikian memberatkan. Minta cinta kasih pada Tuhan. Sehingga dengan demikian kita melakukan dengan rela. Lalu kemudian kita masuk ayat 4 dan 5, saudara. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, jadi kemudian di sini Yohanes masuk dalam tema peperangan antara kita dengan dunia. Apa yang dikerjakan oleh dunia, apa yang dikerjakan oleh iblis? Dunia ini kita sudah pelajari adalah segala kekuatan yang menentang Allah. Dunia bukan dalam pengertian dunia ciptaan ya. Dunia yang dipakai dalam 1 Yohanes ini adalah dunia dalam pengertian segala kekuatan, termasuk kekuatan setan yang berusaha untuk melawan Tuhan. Dunia dalam pengertian itu. Jadi apa yang dikerjakan oleh iblis dan dunia serta kerajaannya ini? Pertama-tama, bukankah kalau kita melihat dalam kitab suci, tugas mereka, pekerjaan mereka adalah menghalangi Mesias itu datang. Mereka berusaha untuk mau menghancurkan benih keturunan perempuan yang dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan mengatakan benih keturunan perempuan akan meremukkan benih keturunan ular. Loh, kok ularnya punya keturunan? Siapa itu anak-anak ular? Yaitu yang Tuhan Yesus sebut, iblis adalah bapakmu. Itu kan anak-anaknya kan? Itu mereka semua yang mengikuti teladan dari iblis itu kan, anak-anaknya. Bukankah Yohanes juga menyebut sebagai anak-anak iblis, ya kan? Yang disebut itu anak-anak setan. Jadi di sini kita melihat pertempuran antara keturunan perempuan yang nantinya yang tunggal itu Kristus akan menang. Maka di situ mereka berusaha dihancurkan. Dalam Mesir misalnya, Fir'aun dipakai setan berusaha untuk menghancurkan. Kita sudah membahas itu dalam tema antikristus. Bagaimana dalam sepanjang sejarah berusaha mau dihancurkan sehingga akhirnya keturunan perempuan tidak lahir. Tapi rencana Tuhan nggak bisa dihalangi. Kristus lahir dan Kristus sudah menang. Nah, setelah Kristus menang, sekarang apa yang dikerjakan oleh setan? Mereka berusaha untuk menghasut supaya kita tidak percaya
bahwa Yesus itu Kristus. Supaya kita tidak percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Mereka menghasut dunia secara intelek, secara kebudayaan, secara apa, melalui media, melalui berbagai macam cara. Membuat kita semuanya tidak percaya. Itu yang mereka lakukan. Nah saudara-saudara sekalian, maka jangan heran kalau dunia bisa sekuat itu, media bisa segalak itu. Karena mereka berusaha untuk menipu kita. Tetapi saudara-saudara sekalian, heran ya, meskipun fokusnya seperti itu, meskipun kita ditipu habis-habisan seperti itu, tetapi ada orang-orang di dalam dunia ini yang meskipun dibully secara intelektual, dibully secara sosial, dibully secara macam-macam, tetapi tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa yang membuat kita menang? Yohanes mengatakan, iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Yesus Kristus. Iman adalah tanda kita menang mengalahkan dunia. Ya, belum selesai saudara. Belum selesai. Kita masih perang sampai nanti finalnya. Tetapi sampai hari ini saudara dan saya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Menunjukkan kemenangan sudah kita pegang. Dan kita sedang menuju kepada kemenangan yang besar. Maka jangan putus asa. Ketika saudara sedang menghadapi kesulitan dan sebagainya, ingat kita sudah menang. Dan bukti kemenangan itu adalah iman kita. Berbagai macam gempuran datang, tetapi kita bisa beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka di sini menunjukkan bahwa orang yang sudah beriman adalah orang yang sudah menerima kelahiran kembali. Dan melalui iman, orang bisa mengalahkan dunia. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka pada waktu kita beriman kuat kepada Tuhan Yesus Kristus, semua pekerjaan iblis untuk menipu kita, menghancurkan kita, mengalihkan pandangan kita dari Kristus, kita bisa lawan. Semua halangan yang membuat pekerjaan Tuhan itu berat dan sebagainya, kita bisa lawan. Karena iman pada Yesus Kristus. Dan karena iman itu begitu penting, maka kalau kita kehilangan iman kita, kalau kita tidak bersandar kepada Kristus Yesus, terlepas dari Kristus, kita akan kalah. Karena kuncinya di situ. Saudara sekalian, jangan lupa kita terus bertumbuh dalam iman. Dan iman bertumbuh melalui pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Maka firman Tuhan demikian penting. Terus memupuk iman. Makin kuat iman. Makin kuat hidup kita. Makin kuat hidup kita, makin kita hidup di dalam kemenangan. Tidak gampang diombang-ambingkan oleh dunia ini. Mari kita terus bertumbuh dalam iman. Kita terus memupuk iman kita. Kita mendengarkan firman Tuhan, tidak meninggalkan persekutuan kita dengan saudara-saudara seiman yang lain. Kita makin menjadi kuat, kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam kemenangan Tuhan. Iman yang memberikan kemenangan. Saudara-saudara, iman bukan sesuatu yang eskapis. Iman bukan sesuatu yang mencoba melarikan diri dalam dunia. Justru iman adalah kunci kita masuk dan bertarung dalam dunia. Maka kalau kita tidak menganggap iman itu menjadi sesuatu yang penting, maka kita akan kalah dalam dunia. Saudara, maka kalau kita melihat surat Yohanes, iman demikian penting. Tidak heran. Maka salah satu strategi iblis adalah mengalihkan supaya orang-orang yang ada dalam gereja tidak bertumbuh imannya. Dan salah satu kunci supaya tidak bertumbuh imannya adalah Injilnya diselewengkan. Kitab sucinya, pengajarannya diselewengkan. Sehingga akhirnya karena pengajaran firman Tuhannya diselewengkan, maka imannya tidak mempunyai fondasi yang kokoh. Akhirnya gampang diombang-ambingkan, gampang diselewengkan. Dan akhirnya bisa dikalahkan oleh dunia. Karena tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Maka iman yang kuat, iman yang bertumbuh, menang mengalahkan dunia. Itu sebabnya gereja reform harus terus berjuang untuk membawa firman Tuhan supaya bisa diketahui lebih banyak orang. Orang yang mengerti firman Tuhan sejati, lalu kemudian dikuatkan, lalu kemudian dimerdekakan, imannya bertumbuh, menang mengalahkan dunia. Saudara sekalian, firman Tuhan demikian penting. Firman Tuhan membangun iman, karena iman tumbuh dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Maka dengan iman yang bertumbuh, iman yang kuat, maka kita akan masuk ke dalam kemenangan demi kemenangan. Iman dan relasinya kepada objek iman yang sejati, yaitu Kristus Yesus. Saya masuk satu sekolah, lalu kemudian saya tanya, kira-kira saya ngajar hari itu 600 orang. Ada banyak kelas, dari pagi
jam 7 sampai sore. Saya tanya di kelas, saya tanya sama mereka, menurut kamu Tuhan itu ada banyak, menurut klaster agama-agama, termasuk salah satunya Allah Tritunggal, atau hanya ada satu Allah Tritunggal, yang lain tidak ada. Saudara, mengejutkan, 60% mengatakan di surga ada banyak klaster Tuhan-Tuhan. Anak SMP SMA loh. Lalu mereka diajar apa di sekolah minggu? Jadi 60%, lalu kemudian saya tanya lagi, menurut kamu diselamatkan apa tidak? Siapa yang tahu bahwa dirinya sudah diselamatkan? Dari 600 orang, kira-kira cuma 10%. Kira-kira cuma 60 orang yang mengatakan sudah pasti diselamatkan. Dan dari 10% ketika ditanya lagi, rata-rata menjawab, saya belum diselamatkan karena masih berdosa. Lalu dari 10% itu ketika ditanya lagi, kenapa kamu yakin kamu diselamatkan? Karena dari dulu sudah Kristen papa mama. Saudara sekalian, ini apa yang terjadi? Bagaimana mereka bisa dikuatkan? Kadang-kadang ketemu mahasiswa, saya izinkan yuk kita tanya jawab. Pertanyaannya tuh ajaib gitu. Ini gimana dia akan menghadapi kesulitan-kesulitan dalam dunia gitu. Yang paling dasar pun, kalau kita lihat Ibrani kan orang kan bertumbuh harusnya ya. Yang paling dasar pun mereka tidak ngerti, tidak pernah diajar. Lalu bagaimana mereka akan menghadapi kesulitan-kesulitan, tidak ngerti apa-apa saudara. Sehingga gampang ditipu, dihancurkan oleh iblis. Apa yang mengalahkan dunia? Iman kita, kata Yohanes. Membangun iman itu penting, bersyukur sekarang sudah ada YouTube dan sebagainya bisa disiarkan. Saudara, mari kita jadi perpanjangan tangan. Kita sudah ada channel dan sebagainya, bagikan ke sebanyak mungkin orang supaya sebanyak mungkin orang tahu kebenaran. Saya pimpin kelas penginjilan di sebuah sekolah. Kelas penginjilan untuk guru-guru. Supaya guru-guru menginjili siswa-siswanya. Kira-kira ada 200 guru dikumpulkan di ruangan itu. Dan setelah saya mengajar cara-cara memberitakan Injil, saya buka ruang tanya jawab. Silakan ada yang mau bertanya. Ada yang tunjuk tangan dan pertanyaan pertama adalah, Pak, tahu dari mana saya sudah diselamatkan? Saya diam, mulai pikir, ini kan kelas memberitakan Injil ya. Tapi saya diam, terus kemudian saya mulai. Ini sekarang harus masuk ke dalam menginjili guru-guru ini dulu. Karena mungkin mereka belum percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Maka di situ saya memberitakan Injil lagi kepada mereka. Saya pulang dan berpikir, bagaimana guru-guru di daerah itu bisa memberitakan Injil kepada murid-muridnya. Kalau guru-gurunya itu pun tidak mempunyai iman yang kuat. Dan ini guru-guru saudara. Yang paling menakutkan adalah saya pernah diundang ke dalam satu sinode. Gereja, pendeta-pendeta bikin seminar di situ. Temanya sih keren. Iman Kristen dan postmodernism. Wah, menarik sekali kan gitu ya. Saya jelaskan apa itu modern, postmodern, iman Kristen dan postmodernisme dan sebagainya. Lalu kemudian tanya jawab. Setelah tanya jawab pertanyaannya adalah, Pak, tahu dari mana kalau kita selamat benar-benar hanya melalui Yesus Kristus? Apa itu enggak arogan? Saya kaget, yang tanya pendeta loh gitu. Bapak enggak yakin ya Pak? Oh menurut saya enggak yakin bahwa hanya Yesus Kristus yang menyelamatkan, kata pendeta demikian. Lalu saya tanya, Bapak penginjilan enggak? Penginjilan. Lah buat apa Bapak penginjilan kalau bukan satu-satunya Yesus Kristus juru selamat? Dia mikir, ya memang disuruhnya begitu. Lalu bagaimana Bapak mengajarkan kepada jemaat Bapak pentingnya penginjilan? Anda kalau tidak percaya Yesus Kristus satu-satunya Tuhan juru selamat, penginjilan itu tidak masuk akal. Apa gunanya? Kenapa kita disuruh memberitakan Injil? Karena kita percaya satu-satunya seperti yang Yohanes nyatakan adalah melalui Kristus Yesus. Yesus mengatakan tidak ada seorang pun bisa sampai kepada Bapa kecuali melalui aku.
Satu-satunya, itu sebab PI, pemberitaan Injil, karena satu-satunya. Lah kalau pendetanya saja begitu, bagaimana? Ini sinode. Waktu itu saya sedih sekali. Saya sampai saking sedihnya sampai marah gitu pada waktu itu. Sampai marah. Saya hampir mau nangis. Ini sinode. Bapak-bapak itu pendeta. Tetapi kenapa seperti ini? Keselamatan aja belum jelas gitu. Bagaimana Anda membawa ini kepada ribuan, jemaatnya banyak sekali. Bagaimana Anda membawa ini pada jemaat Anda? Bagaimana Anda akan membuat jemaat Anda berkemenangan kalau Anda pun imannya nggak jelas? Iman yang memberi kemenangan, saudara. Iman yang memberi kemenangan. Saudara yang pergi kepada KKR regional, tugas saudara itu mulia loh. Dunia mengatakan tidak ada gunanya. Mending kamu jangan buang-buang uang untuk ikut kayak begituan. Percuma, habis ngomong anak-anak akan lupa. Siapa yang bisa mengetahui pekerjaan roh? Siapa tahu khotbah saudara akan tertanam dalam hatinya dan tidak akan hilang-hilang. Dunia akan mengatakan itu tidak ada gunanya, semua yang kau tabur dalam Tuhan tidak ada gunanya. Mending kita lakukan yang lain, mending tamasya, mending ini dan sebagainya. Tapi iman yang memberi kemenangan. Bagaimana kita bisa menang kalau iman tidak pernah ditabur? Kalau iman tidak pernah dikuatkan, kalau benih iman yaitu firman tidak pernah ditaburkan. Bagaimana orang bisa kuat imannya? Bagaimana orang bisa menang? Saudara, kalau kita mengalami kemenangan karena Tuhan memberikan kita iman, mari kita mengingat nasihat Yohanes ini. Dan kita juga pikirkan orang-orang lain. Mereka diganggu, mereka dihasut. Tetapi kita harus membawa mereka juga melihat kemenangan. Dan yang bisa memberikan kemenangan cuma satu, Kristus Yesus. Beriman pada Yesus yang sejati. Dan mereka akan mendapat kemenangan. Seperti Tuhan memberikan kemenangan pada kita. Dan terakhir saya mengajak kita menyanyi satu lagu yang membuat kita bisa mengingat hari ini. Yaitu lagu Iman yang Beri Menang. Bisa ditampilkan di layar, kita akan nyanyi sama-sama untuk menutup khotbah ini. Serdadu Masehi yang dapat engkau bangunlah, berperang sebelum malam gelap selimuti langit. Melawan musuh pakailah segenap tenagamu. Iman itulah yang menang, yang kalahkan dunia. Iman yang beri menang, iman yang beri menang. Ajar kemenangannya yang kalahkan dunia. Berpadangkan firman Tuhan, berpanjikan kasih. Ikut jalan orang saleh penuh kemenangan. Dengan iman mereka maju ke dalam peperangan. Iman yang kalahkan maut jadi perisai kita. Iman yang beri menang, iman yang beri menang. Ajaib kemenangannya yang kalahkan dunia, yang mengalahkan musuhnya. Jubah putih diberi, dan dalam surga namanya Tuhan mengakui. Hai, majulah dengan terang hati penuh kasih, kuasa kegelapan kalah demi nama Yesus. Iman yang beri menang, iman yang beri menang. Ajaib kemenangannya yang kalahkan dunia. Mari kita berdoa. Bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan,
karena Tuhan adalah Tuhan yang memberi kami kemenangan, memberi kami kepastian. Engkau yang berjanji pada kami bahwa di dalam dunia ini kami akan menghadapi banyak kesukaran. Tetapi Engkau Yesus mengatakan, jangan takut karena aku telah menang. Tuhan, kami bersama-sama ikut di dalam kemenangan-Mu dan kami berdoa terus Tuhan, tumbuhkanlah iman kami. Dan juga kiranya lebih banyak lagi orang imannya dibangun di atas firman yang sejati, sehingga boleh bergabung mengalami kemenangan di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, dan tolong kami untuk terus-menerus bertumbuh dan tidak henti-hentinya di dalam hati kami dengan penuh sukacita melakukan perintah-perintah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.